Pertempuran dalam pikiranmu itu nyata. Yesus sendiri menunjukkan perbedaannya dengan sangat jelas. Mari kita luruskan sesuatu sejak awal. Pikiranmu bukan taman bermain, bukan tempat netral. Pikiranmu adalah medan perang. Dan peperangan ini bukan sekedar antara benar dan salah. Ini adalah peperangan antara kebenaran dan kebohongan, antara damai dan kepanikan, antara suara Tuhan dan bisikan musuh. Alkitab berkata dalam Amsal 23:7, "Seperti seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia." Itu berarti hidupmu tidak bergerak ke arah doamu, tetapi ke arah pikiranmu. Renungkan itu baik-baik. Seseorang bisa diselamatkan, tetapi tetap tersiksa dalam pikirannya. Seseorang bisa mengasihi Yesus, tetapi tetap kalah dalam perang sunyi yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena peperangan rohani tidak dimulai dengan setan muncul di depan pintumu. Itu dimulai dari sebuah pikiran, sebuah benih kecil, sebuah saran halus. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Dan yang menakutkan adalah ini kebanyakan orang kalah dalam peperangan pikiran karena mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang berperang. Namun Yesus tidak mengabaikan medan perang ini. Dia menyingkapkannya. Dia memperlihatkan bagaimana musuh bekerja. Dan dia memberi kita senjata bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang. Jika kamu pernah bergumul dengan ketakutan, keraguan, hawa nafsu, rasa malu, kebingungan, kecemasan, tekanan batin, atau bahkan depresi, maka pesan ini untukmu. Karena ini bukan hanya soal kesehatan mental, ini tentang kemenangan rohani. Kamu akan mulai melihat apa yang Yesus lihat. Kamu akan mulai memahami apa yang iblis tidak ingin kamu ketahui. Dan kamu akan belajar melawan bukan dengan perasaan, tetapi dengan kebenaran. Inilah peperangan pikiran, dan sudah waktunya kamu menang. Sekarang kita mulai dengan hal pertama, peperangan yang tak terlihat dan musuh dari dalam. Ada satu rahasia yang iblis tidak ingin kamu ketahui. Tidak semua serangan datang dari luar. Beberapa datang dari dalam dirimu sendiri. Karena peperangan yang sebenarnya tidak selalu muncul dalam keadaan hidupmu. Ia muncul dalam pikiranmu. Itulah sebabnya Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, Dia juga berbicara kepada pikiran. Dia tidak hanya mengusir roh jahat, Dia juga menegur cara berpikir. Perhatikan dalam Matius 16:23. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perhatikan ini baik-baik. Petrus adalah salah satu murid terdekat Yesus. Tetapi pada saat itu, cara berpikirnya sejalan dengan musuh. Bukan karena dia kerasukan, tetapi karena dia setuju dengan kebohongan. Ini harus mengguncang hatimu. Seseorang bisa dekat dengan Yesus, tetapi tetap dipakai oleh iblis jika tidak menjaga pikirannya. Inilah mengapa peperangan pikiran sangat berbahaya. Karena tidak datang dengan tanda besar. Tidak ada suara keras, tidak ada peringatan. Ia datang diam-diam, halus, seperti pikiran yang tampak tidak berbahaya, tetapi membawa kehancuran. Biasanya dimulai dengan kalimat seperti, "Aku tidak cukup baik, Tuhan tidak benar-benar peduli, aku tidak akan pernah berubah, ini memang aku apa adanya." Dan tanpa sadar, kamu tidak hanya memikirkannya, kamu mulai hidup berdasarkan itu. Yakobus 1:14-15 menjelaskan urutannya dengan jelas. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan itu menggoda, lalu setelah dibuahi, melahirkan dosa. Dan dosa ketika sudah matang, melahirkan kematian. Perhatikan urutannya. Keinginan, pikiran, dosa, kematian. Iblis tidak perlu menghancurkanmu secara langsung. Dia hanya perlu mempengaruhi cara kamu berpikir. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak melawan darah dan daging. Karena peperangan ini bukan fisik, ini rohani. Dan seringkali dimulai di dalam pikiranmu sendiri. Yesus menunjukkan hal ini saat dia dicobai di padang gurun. Iblis tidak datang dengan wujud menakutkan.
Dia datang dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan kalimat, "Jika engkau anak Allah," bahkan dengan ayat kitab suci yang dipelintir sedikit agar terdengar benar. Dan bagaimana Yesus melawan? Bukan dengan diam, bukan dengan emosi, tetapi dengan firman Tuhan. Peperangan pikiran bukan tentang berpikir positif. Ini tentang berpikir sesuai firman Tuhan. Kamu tidak menang dengan mengabaikan pikiranmu. Kamu menang dengan mengambil otoritas atasnya. Karena jika iblis bisa mengendalikan pikiranmu, dia bisa mengendalikan pilihanmu. Dan jika dia mengendalikan pilihanmu, dia bisa mengendalikan hidupmu. Jadi pertanyaannya bukan apakah kamu sedang diserang atau tidak. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, ini, pikiran apa yang kamu setujui saat ini yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan? Inilah peperangannya. Tidak terlihat tetapi nyata. Dan pertempuran itu sedang berlangsung sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, benteng pikiran, ketika kebohongan berakar dan terlihat seperti kebenaran. Tidak semua penjara memiliki jeruji besi. Ada penjara yang dibangun dari keyakinan. Mari kita bicara tentang benteng pikiran. Dalam 2 Korintus 10:45 tertulis bahwa senjata yang kita pakai dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan memiliki kuasa ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita merobohkan setiap argumen dan setiap kesombongan yang menentang pengenalan akan Tuhan. Apa itu benteng pikiran? Benteng adalah pola pikir yang tertanam dalam, kuat, dan menolak kebenaran Tuhan. Ini seperti sebuah bangunan dalam pikiranmu yang dibangun dari kebohongan yang kamu percayai berulang kali. Dan yang paling mengerikan adalah ini banyak orang hidup di dalam benteng seperti itu tanpa menyadarinya. Seseorang bisa berjalan bersama Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, mengutip ayat Alkitab, tetapi masih memiliki area dalam pikirannya yang sepenuhnya dikuasai oleh kebohongan. Begitulah cara kerja musuh. Dia tidak hanya melempar kebohongan kepadamu, dia menunggu sampai kamu mempercayainya cukup lama hingga kebohongan itu terasa seperti kebenaran. Biasanya terdengar seperti ini, "Aku akan selalu jatuh dalam hal ini. Tuhan lebih mengasihi orang lain daripada aku. Ini memang sifatku. Hidupku memang tidak pernah berhasil. Aku kotor, aku lemah, aku sudah terlalu jauh untuk dipulihkan." Semakin lama kamu menyetujuinya, semakin kuat tembok itu terbentuk. Sampai pada titik di mana kamu mulai membela kebohongan yang sebenarnya sedang menghancurkanmu. Inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi di zaman Yesus. Mereka bukan kerasukan, mereka tertipu. Mereka percaya bahwa tradisi mereka sama dengan firman Tuhan. Dan ketika kebenaran berdiri di depan mereka dalam pribadi Yesus, mereka justru menolaknya. Benteng pikiran tidak hanya dibangun oleh dosa, ia juga dibangun oleh kesombongan, ketakutan, luka masa lalu, rasa tidak aman, dan pembenaran diri. Namun, Yesus datang untuk meruntuhkannya. Dalam Yohanes 8:32, Yesus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tetapi kebebasan tidak datang hanya dengan mendengar kebenaran. Kebebasan datang ketika kamu memilih untuk mempercayai kebenaran itu lebih daripada apa yang kamu rasakan, lebih daripada pengalamanmu, dan lebih daripada apa yang selama ini kamu yakini. Artinya, firman Tuhan harus menjadi seperti alat penghancur yang merobohkan setiap kebohongan satu demi satu. Namun, ada hal penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Kamu tidak bisa meruntuhkan benteng hanya dengan diam. Kamu tidak bisa menghancurkan kebohongan dengan perasaan. Kamu harus menyatakan kebenaran. Kamu harus menghadapi kebohongan yang selama ini tinggal dalam pikiranmu. Dan kamu harus menggantinya dengan apa yang benar-benar Tuhan katakan. Karena saat kamu mulai setuju dengan apa yang dari surga, kuasa kegelapan kehilangan cengkeramannya. Sekarang, renungkan ini dengan jujur. Kebohongan apa yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari kepribadianmu? Luka apa yang kamu terima sebagai identitasmu? Batasan apa yang kamu pertahankan seolah-olah itu adalah siapa dirimu? Yesus ingin mematahkannya. Tetapi
kamu harus mengizinkan kebenaran masuk cukup dalam untuk mencabut kebohongan itu dari akarnya. Benteng pikiran tidak runtuh secara perlahan dan nyaman. Ia runtuh dengan kuasa. Dan hari ini, kamu sudah memiliki senjata itu. Gunakanlah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pikiran Kristus dan mengapa kamu membutuhkannya. Kamu tidak dipanggil untuk bertahan hidup dengan cara berpikir yang lama. Kamu dipanggil untuk berpikir seperti Yesus. Dalam 1 Korintus 2:16 tertulis, kita memiliki pikiran Kristus. Renungkan itu dalam-dalam. Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwamu, Dia juga memberimu akses kepada cara berpikir yang baru. Bukan sekadar pikiran yang lebih positif, bukan sekadar pikiran yang lebih terdidik, tetapi pikiran yang berasal dari surga. Pikiran Kristus melihat melalui iman, bukan ketakutan. Ia melihat tujuan, bukan kepanikan. Ia melihat kemenangan, bukan posisi sebagai korban. Namun masalahnya adalah ini. Banyak orang percaya mencoba mengikuti Yesus, tetapi tetap berpikir seperti dunia. Kita berkata Tuhan memegang kendali, tetapi hidup seolah-olah semuanya tergantung pada kita. Kita mengutip bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, tetapi pikiran kita langsung kacau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Itu bukan pikiran Kristus. Itu adalah pola bertahan hidup yang dibungkus dengan bahasa rohani. Yesus menunjukkan cara hidup yang berbeda. Dia bisa tidur di tengah badai. Dia bisa mengampuni saat disalibkan. Dia menghadapi pencobaan di padang gurun tanpa panik, tanpa takut, tanpa keraguan. Mengapa? Karena pikirannya tertambat di surga, bukan diguncang oleh keadaan di bumi. Filipi 2:5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini bukan pilihan tambahan, ini adalah perintah. Lalu, bagaimana cara Yesus berpikir? Dia selalu selaras dengan Bapa. Dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dia berbicara dengan otoritas. Dia bertindak dengan tujuan. Dia tidak dikendalikan oleh emosi. Dia dipimpin oleh Roh. Bayangkan jika kamu hidup seperti itu. Tidak lagi takut terhadap penilaian manusia. Tidak lagi bingung tentang siapa dirimu. Tidak lagi naik turun secara emosional setiap kali keadaan berubah. Setiap kali hidup tidak berjalan sesuai rencana, kamu tetap bisa berpikir seperti Yesus. Tetapi itu membutuhkan perubahan total dalam cara berpikirmu. Roma 12:2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan sekadar mengetahui lebih banyak, tetapi mengalami transformasi. Itu berarti pola lama harus mati. Cara pandang lama harus dihancurkan. Dan setiap pikiran harus melewati satu pertanyaan penting. Apakah ini selaras dengan cara Yesus berpikir? Jika tidak, maka pikiran itu tidak layak tinggal di dalam dirimu. Pikiran Kristus tidak datang secara otomatis. Kamu menerimanya melalui penyerahan diri. Kamu melatihnya melalui pembaharuan. Kamu menjaganya melalui kebenaran. Kemenanganmu tidak akan datang dari usaha yang lebih keras, tetapi dari cara berpikir yang lebih tinggi. Berhentilah meminta damai, sementara kamu terus memelihara pikiran yang penuh kepanikan. Berhentilah meminta arah hidup, sementara kamu membiarkan kebingungan tinggal dalam pikiranmu. Berhentilah meminta terobosan, sementara kamu terus merenungkan kekalahan. Kenakan pikiran Kristus, dan kamu akan melihat perubahan dalam hidupmu. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, satu pikiran yang menenggelamkan Petrus. Ada sesuatu yang mungkin mengejutkanmu. Bukan badai yang menenggelamkan Petrus, bukan angin, bukan ombak, hanya satu pikiran. Mari kita lihat kembali Matius 14. Petrus melihat Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus keluar dari perahu. Dia berjalan di atas air. Dia sedang melakukan sesuatu yang mustahil. Tetapi kemudian terjadi sesuatu. Ketika dia melihat angin, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Dia berteriak, "Tuhan, selamatkan aku!" Perhatikan ini dengan seksama.
Tidak ada yang berubah dalam keadaan di sekelilingnya. Angin sudah bertiup sejak awal. Ombak sudah ada sejak awal. Yang berubah adalah fokusnya. Dia mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada badai. Dan pada saat itulah pikiran itu masuk. Ini terlalu berat. Aku tidak sanggup. Aku tidak aman. Dan seketika itu juga iman runtuh. Ketakutan mengambil alih. Air yang sebelumnya menopangnya mulai menariknya ke bawah. Itulah kekuatan dari satu pikiran. Tidak peduli seberapa baik kamu memulai. Tidak peduli berapa langkah iman yang sudah kamu ambil. Jika kamu membiarkan pikiran yang salah tinggal, itu akan menarikmu jatuh. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Pikiran itu terasa benar. Ia terlihat nyata. Ia sesuai dengan situasi di sekitarmu. Tetapi ia bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, "Datanglah." Itu berarti Petrus memiliki izin untuk berjalan. Itu berarti firman Yesuslah yang menopangnya. Tetapi ketakutan berkata, "Kamu akan tenggelam." Dan saat Petrus mempercayainya, dia mulai tenggelam. Hal yang sama terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Tetapi ketakutan berkata, "Kamu sendirian." Tuhan berkata, "Kamu sudah diampuni." Tetapi rasa malu berkata, "Kamu kotor." Tuhan berkata, "Kamu lebih dari pemenang." Tetapi kecemasan berkata, "Kamu hampir tidak bertahan." Dan yang kamu percayai, itulah yang menentukan apakah kamu berdiri atau tenggelam. Yesus tidak langsung meredakan badai. Dia terlebih dahulu menegur iman Petrus. Karena badai yang sebenarnya bukan di luar, tetapi di dalam dirinya. Dan itulah juga peperanganmu. Pikiran apa yang saat ini membuatmu tenggelam? Kebohongan apa yang sedang menarik imanmu ke bawah? Sudah waktunya kamu mengungkapkannya. Karena badai di sekitarmu tidak memiliki kuasa untuk menghancurkanmu. Tetapi kebohongan di dalam dirimu bisa. Perbaiki fokusmu. Arahkan pikiranmu kepada kebenaran, dan teruslah berjalan. Sekarang kita masuk lebih dalam ke bagian berikutnya. Tangkap setiap pikiran, atau pikiran itu yang akan menangkapmu. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Mereka membiarkan pikiran mereka berjalan bebas, lalu bertanya-tanya mengapa hidup mereka terasa terikat. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengabaikan pikiran. Alkitab memerintahkan kita untuk menangkapnya. Dalam 2 Korintus 10:5 tertulis bahwa kita harus menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya, tidak semua pikiran berasal dari Tuhan. Dan tidak semua pikiran berhak tinggal dalam dirimu. Kamu bukan budak dari pikiranmu. Kamu adalah penjaganya. Setiap pikiran yang masuk ke dalam dirimu sedang membangun sesuatu. Entah itu membangun kebebasanmu, atau justru memperkuat penjaramu. Pikiran bukan sesuatu yang netral. Pikiran adalah benih rohani. Jika kamu tidak menawannya, pada akhirnya pikiran itu akan menawanmu. Coba pikirkan ini dengan jujur. Tidak ada dosa yang terjadi tanpa dimulai dari pikiran. Tidak ada seseorang yang tiba-tiba jatuh dalam keputusasaan tanpa terlebih dahulu dipimpin oleh rangkaian pikiran. Tidak ada kecanduan yang muncul begitu saja. Semua dimulai dari kesepakatan terhadap satu kebohongan yang diulang-ulang sampai menjadi ikatan. Masalahnya, banyak orang tidak pernah menantang pikiran mereka. Mereka justru memeliharanya. Mereka mengulanginya dalam hati. Mereka mempercayainya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya terdengar seperti kebenaran. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dalam Matius 4, ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, dia datang dengan kata-kata, dengan saran, dengan pikiran. Dan setiap kali Yesus menjawab dengan satu hal yang sama, ada tertulis. Dia tidak berdebat, dia tidak tenggelam dalam perasaan, dia tidak diam dan merenung terlalu lama. Dia langsung menangkap pikiran itu dan menghancurkannya dengan kebenaran. Kamu harus melakukan hal yang sama. Ketika ketakutan muncul, jangan dianalisis terus-menerus,
tangkap dan hentikan. Ketika keinginan yang salah masuk, jangan dibenarkan, usir. Ketika suara yang merendahkan dirimu muncul, jangan disetujui, tolak dengan tegas. Ada langkah sederhana tetapi sangat kuat dalam menawan pikiran. Pertama, kenali pikiran itu. Apa sebenarnya kebohongan yang sedang berbicara? Kedua, uji pikiran itu. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ketiga, gantikan pikiran itu. Apa yang Tuhan katakan sebagai kebenaran? Kamu tidak akan menang hanya dengan mencoba berhenti memikirkan hal buruk. Kamu menang dengan mulai memikirkan apa yang benar menurut Tuhan. Filipi 4:8 memberi standar yang jelas. Apapun yang benar, mulia, adil, suci, indah, dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Bukan ketakutan, bukan kekalahan, bukan skenario terburuk, tetapi kebenaran. Kamu tidak harus menerima setiap pikiran yang datang. Kamu tidak harus memelihara setiap perasaan. Kamu tidak harus percaya semua yang muncul di dalam kepalamu. Kamu memiliki otoritas. Kamu memiliki kuasa. Kamu memiliki pikiran Kristus. Karena itu, tangkap setiap pikiran. Jika tidak, pikiran itu yang akan menangkapmu. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, bahasa musuh dan bagaimana iblis berbicara melalui saran. Iblis tidak berteriak, dia berbisik. Dia tidak muncul dengan sesuatu yang menakutkan secara langsung. Dia datang dalam bentuk pikiran yang terdengar seperti suaramu sendiri. Bahasa favoritnya adalah saran. Mari kita kembali ke Kejadian 3:1. Kalimat pertama yang diucapkan iblis adalah, "Benarkah Tuhan berfirman?" Hanya satu kalimat pendek. Tetapi itulah yang meruntuhkan segalanya. Iblis tidak memaksa Hawa. Dia tidak memerintahkannya. Dia hanya menanamkan keraguan, lalu membiarkannya bertumbuh. Begitulah cara kerja musuh sampai hari ini. Dia tidak membutuhkan kendali penuh atas dirimu. Dia hanya membutuhkan izin dari pikiranmu. Dia hanya ingin kamu setuju dengan satu pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Setelah itu, kamu sendiri yang akan melakukan sisanya. Lihat bagaimana dia mencoba Yesus. Setiap godaan dimulai dengan kalimat yang sama. Jika engkau anak Allah, dia tidak langsung menyangkal identitas Yesus. Dia mempertanyakannya. Dan itulah yang dia lakukan kepadamu. Kalau Tuhan benar-benar mengasihimu, kalau kamu benar-benar sudah diselamatkan, kalau doamu benar-benar didengar, kalau kamu benar-benar sudah bebas, tujuannya bukan langsung mencuri identitasmu, tetapi membuatmu meragukannya. Dan saat kamu mulai mempertimbangkan pikiran itu, kamu mulai berjalan dalam ketidakpastian, ketakutan, kesombongan, atau kompromi. Semua itu bisa dimulai dari satu pikiran yang tidak ditantang. Yesus tidak pernah bernegosiasi dengan iblis. Dia tidak berkata, "Aku merasa aku anak Allah." Dia tidak berkata, "Sepertinya Bapa pernah mengatakan itu." Dia berkata, "Ada tertulis." Itulah senjatamu juga. Ketika musuh berkata, "Kamu gagal," kamu menjawab, "Ada tertulis, aku lebih dari pemenang." Ketika dia berkata, "Kamu sendirian," kamu menjawab, "Ada tertulis, Tuhan tidak akan meninggalkanku." Ketika dia berkata, "Kamu tidak akan pernah bebas," kamu menjawab, "Ada tertulis, siapa yang dibebaskan oleh Anak benar-benar bebas." Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada iblis. Kamu tidak perlu berdebat dengan kebohongan. Kamu hanya perlu menyatakan kebenaran dengan otoritas. Semakin kamu mendengarkan suaranya, semakin keras suaranya. Tetapi, semakin kamu berdiri di atas kebenaran, semakin lemah suaranya. Sekarang tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa yang sedang dibisikkan kepadamu akhir-akhir ini? Pikiran apa yang belum kamu hentikan? Ingat ini baik-baik. Iblis berbicara dalam bentuk pertanyaan. Tuhan berbicara dalam kebenaran. Dan kamu memiliki kuasa untuk memilih suara mana yang akan kamu setujui. Jangan bernegosiasi dengan kebohongan. Jangan memelihara pikiran yang merusak. Jangan membiarkan kebingungan tinggal dalam dirimu. Ketika musuh berbicara,
hentikan dengan cepat menggunakan firman Tuhan. Karena jika kamu tidak menutup pintu terhadap sarannya, suatu hari kamu akan mulai menganggapnya sebagai identitasmu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, pikiran yang diperbarui. Kesembuhan terjadi melalui penggantian. Ada satu hal yang musuh sangat berharap kamu tidak pernah mengerti. Kamu tidak bisa hanya membuang pikiran yang salah. Kamu harus menggantinya. Itulah sebabnya Roma 12:2 tidak mengatakan berhentilah berpikir buruk, tetapi berkata berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Perubahan sejati tidak datang dari menghindari pikiran negatif. Perubahan datang dari menggantikannya dengan kebenaran. Kamu tidak bisa hanya berhenti memikirkan ketakutan. Kamu harus mulai memikirkan iman. Kamu tidak bisa hanya berhenti terjebak dalam rasa malu. Kamu harus mulai merenungkan pengampunan. Kamu tidak bisa hanya menekan kecemasan. Kamu harus memenuhi pikiranmu dengan damai sejahtera. Disinilah banyak orang kalah. Mereka mencoba mengosongkan pikiran, bukan melatih ulang pikiran. Padahal pikiran yang diperbarui tidak terjadi secara otomatis. Itu adalah keputusan yang disengaja dan dilakukan setiap hari. Dan pembaharuan itu tidak datang hanya dari terapi, menulis jurnal, merawat diri, atau sekedar beristirahat. Semua itu bisa membantu, tetapi tidak cukup untuk mengubahkan dari dalam. Hanya firman Tuhan yang dapat memperbarui pikiranmu sampai ke akar terdalam. Karena firman Tuhan tidak hanya memberi informasi, firman Tuhan mengubah cara kerja pikiranmu. Ia menulis ulang identitasmu. Ia mencabut rasa malu. Ia menghancurkan ketakutan. Ia membongkar setiap kebohongan. Yesus tidak datang untuk sekadar membuatmu berpikir lebih baik. Dia datang untuk memberimu pikiran yang baru. Yesaya 26:3 berkata bahwa Tuhan akan menjaga dalam damai sejahtera yang sempurna orang yang pikirannya tetap tertuju kepadanya. Perhatikan ini. Pikiranmu tidak secara alami bergerak menuju damai. Pikiranmu cenderung menuju kekacauan. Kamu harus dengan sengaja mengarahkannya kepada kebenaran. Lalu, bagaimana cara memperbarui pikiran? Pertama, isi pikiranmu setiap hari dengan firman Tuhan. Jangan hanya membacanya, tetapi renungkan. Biarkan firman itu tinggal dan memenuhi setiap sudut pikiranmu. Kedua, ucapkan kebenaran dengan suara. Pikiranmu mendengar apa yang kamu katakan. Ketika kamu terus menyatakan firman Tuhan, perlahan pikiranmu akan mengikuti. Ketiga, beribadahlah bahkan ketika sulit. Penyembahan mengubah suasana, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam dirimu. Keempat, taatilah Tuhan dengan cepat. Setiap ketaatan membentuk pola pikir yang baru. Setiap langkah penyerahan diri memperkuat pikiran yang diperbarui. Ingat ini, pembaharuan pikiran bukan kejadian satu kali. Ini adalah proses harian. Pikiranmu telah dilatih bertahun-tahun dalam cara yang salah. Ia tidak akan berubah dalam satu malam. Tetapi jika kamu terus datang kepada firman, terus mengganti kebohongan dengan kebenaran, terus menyembah saat sulit, dan terus taat saat tidak nyaman, maka pikiranmu akan benar-benar diperbarui. Bukan hanya menjadi lebih tenang, bukan hanya menjadi lebih kuat, tetapi menjadi kudus. Dan ketika pikiranmu sembuh, hidupmu akan ikut berubah. Karena setiap terobosan dalam hidup selalu dimulai dari terobosan dalam pikiran. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, damai yang melampaui akal. Ada sesuatu yang dunia tidak bisa berikan dan iblis tidak bisa ambil darimu. Itu adalah damai sejahtera. Tetapi bukan damai yang dangkal, bukan damai yang hanya terlihat baik di luar, tetapi runtuh ketika tekanan datang. Ini adalah damai yang nyata, damai yang tidak masuk akal bagi dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 14:27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Janganlah gelisah hatimu dan jangan takut." Dunia memberi damai yang tergantung pada keadaan. Jika keadaan baik, maka hati tenang. Jika keadaan buruk, maka damai hilang.
Tetapi Yesus memberi damai yang tidak tergantung pada keadaan. Lihat kisah dalam Markus 4:37-39. Badai besar datang, angin kencang, ombak menghantam perahu. Murid-murid panik. Dan di mana Yesus? Dia sedang tidur. Dia tidak cemas. Dia tidak takut. Dia tidak terguncang. Mengapa? Karena damai bukan berarti tidak ada badai. Damai adalah kehadiran Tuhan di tengah badai. Para murid membangunkan Yesus dengan ketakutan. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangkit, menegur angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga, badai berhenti. Tetapi setelah itu, Yesus berkata sesuatu yang sangat penting. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Artinya, badai yang sebenarnya bukan di luar mereka, tetapi di dalam mereka. Dan itulah yang sering terjadi dalam hidupmu. Masalah terbesar bukan di pekerjaanmu, bukan di keluargamu, bukan di masa depanmu. Masalah terbesar ada di dalam pikiranmu. Dalam pikiran, dalam perasaan, dalam dunia batinmu. Dan Yesus datang bukan hanya untuk menenangkan keadaan di sekitarmu, tetapi untuk menenangkan kekacauan di dalam dirimu. Filipi 4:7 berkata bahwa damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah janji. Damai Tuhan akan menjaga pikiranmu, seperti seorang penjaga yang berdiri di pintu. Tetapi itu terjadi hanya jika kamu mengizinkan Tuhan masuk. Hanya jika kamu menyerahkan badaimu. Hanya jika kamu berhenti mencoba mengendalikan semuanya dengan logika, kekuatan sendiri, atau distraksi. Yesus tidak perlu berteriak. Dia tidak perlu membuat sesuatu yang besar terjadi. Dia hanya perlu berkata, "Tenanglah." Dan ketika dia berbicara, kecemasanmu hancur, kebingunganmu hilang, hatimu menjadi tenang. Kamu tidak perlu semua masalahmu selesai agar damai datang. Kamu hanya perlu Yesus berdiri di dalam hidupmu. Karena ketika Dia berbicara damai, bahkan badai pun tunduk. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kemenangan, dimulai dari cara berpikir seperti surga. Mari kita rangkum semuanya dengan jelas. Peperangan terbesar dalam hidupmu bukan di luar dirimu, bukan di keadaan, bukan di keuangan, bukan di orang lain, bahkan bukan di masalah yang terlihat. Peperangan terbesar ada di dalam pikiranmu. Dan iblis tahu satu hal ini dengan sangat baik. Jika dia bisa menang di pikiranmu, dia bisa mempengaruhi semua area hidupmu. Tetapi ada satu kebenaran yang mengubah segalanya. Kamu memiliki pikiran Kristus. Kamu sudah diberi senjata. Kamu sudah diberi kebenaran. Kamu sudah diberi akses kepada damai, otoritas, kejelasan, dan kebebasan. Sekarang saatnya berhenti membiarkan pikiranmu menguasaimu. Saatnya berhenti menyetujui kebohongan. Saatnya berhenti hidup dalam belenggu pikiran, padahal kunci kebebasan sudah diberikan oleh Yesus. Kamu bukan gila. Kamu sedang diserang. Tetapi sekarang, kamu tahu bagaimana cara melawan. Kamu melawan dengan firman Tuhan. Kamu melawan dengan penyembahan. Kamu melawan dengan kebenaran. Kamu melawan dengan pikiran yang diperbarui, yang menolak untuk berpikir seperti dunia. Ketika kamu telah dipanggil untuk hidup menurut surga. Peperangan ini tidak dimenangkan dalam satu momen, tetapi dimenangkan melalui penyerahan diri setiap hari. Setiap kali kamu memilih kebenaran Tuhan daripada ketakutanmu, kamu sedang menang. Setiap kali kamu mengganti kebohongan dengan firman, kamu sedang menang. Setiap kali kamu menangkap pikiran sebelum pikiran itu menguasaimu, kamu sedang menang. Inilah peperangan pikiran. Dan sekarang, kamu tidak hanya dipanggil untuk bertahan, tetapi untuk menang dan mengatasi. Bangkitlah. Mulailah berpikir seperti surga, dan hiduplah dalam kemenangan. Karena kamu tidak pernah diciptakan untuk hidup sebagai tawanan dalam pikiranmu sendiri. Kamu dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Ini bukan akhir.
Ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih ulang. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih pikiranmu agar selaras dengan kebenaran Tuhan. Jangan menunggu sampai kamu merasa kuat. Mulailah dari sekarang, bahkan ketika kamu masih lemah. Karena kekuatanmu tidak berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari firman yang kamu pegang. Ingat, kemenangan tidak selalu terasa besar. Kadang-kadang, kemenangan adalah memilih untuk tidak percaya pada pikiran negatif. Kadang-kadang, kemenangan adalah tetap berharap ketika semuanya terlihat gelap. Kadang-kadang, kemenangan adalah tetap berdiri ketika kamu ingin menyerah. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Apa yang kamu pilih untuk pikirkan? Biarlah firman Tuhan menjadi suara paling keras dalam hidupmu. Biarlah kebenaran menjadi dasar setiap keputusanmu. Biarlah pikiranmu dipenuhi oleh hal-hal yang berasal dari surga. Karena ketika pikiranmu berubah, arah hidupmu juga berubah. Dan ketika pikiranmu dipenuhi dengan kebenaran, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan. Jadi, mulai hari ini, jaga pikiranmu, latih pikiranmu, arahkan pikiranmu, dan kamu akan melihat sedikit demi sedikit hidupmu akan dipulihkan, diperkuat, dan dipenuhi dengan damai yang sejati. Inilah kemenangan yang Tuhan sediakan bagimu. Dan sekarang, kamu siap untuk menjalaninya. Sekarang ini adalah penutup yang sesungguhnya, tetapi juga sekaligus awal yang baru. Kemenangan sejati dimulai ketika kamu memilih untuk berpikir seperti surga setiap hari. Semua yang sudah kamu dengar bukan hanya teori rohani. Ini adalah realitas hidup. Pikiranmu adalah pusat kendali hidupmu. Apa yang kamu pikirkan akan menentukan bagaimana kamu merespon, bagaimana kamu memilih, dan pada akhirnya bagaimana kamu hidup. Iblis tidak membutuhkan banyak hal untuk menjatuhkanmu. Dia hanya membutuhkan satu celah kecil dalam pikiranmu. Satu pikiran yang tidak kamu tangkap. Satu kebohongan yang tidak kamu lawan. Satu suara yang kamu biarkan tinggal terlalu lama. Tetapi Tuhan juga bekerja dengan cara yang sama. Satu kebenaran yang kamu pegang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Satu ayat yang kamu percayai bisa menguatkanmu di saat tergelap. Satu keputusan untuk berpikir benar bisa menghentikan rantai kehancuran yang sudah lama terjadi. Jadi, jangan meremehkan kekuatan pikiranmu. Setiap hari, kamu sedang menabur. Entah menabur kebenaran atau menabur kebohongan. Dan apa yang kamu tabur dalam pikiranmu, itu yang akan kamu tuai dalam hidupmu. Jika kamu terus memberi makan ketakutan, maka ketakutan akan tumbuh. Jika kamu terus memikirkan kegagalan, maka kamu akan hidup dalam kekalahan. Tetapi, jika kamu memenuhi pikiranmu dengan firman Tuhan, maka hidupmu akan mulai menghasilkan buah yang berbeda. Ini bukan proses instan. Ini bukan sesuatu yang berubah dalam satu malam. Tetapi ini adalah proses yang pasti jika kamu konsisten. Setiap kali kamu memilih untuk membaca firman daripada mendengarkan pikiran negatif, kamu sedang membangun hidup yang baru. Setiap kali kamu memilih untuk menyatakan kebenaran daripada mengeluh, kamu sedang memperkuat identitasmu di dalam Tuhan. Setiap kali kamu memilih untuk percaya meskipun tidak melihat, kamu sedang berjalan dalam iman yang nyata. Dan perlahan-lahan, sesuatu akan berubah. Pikiran yang dulu penuh kekacauan mulai menjadi tenang. Pikiran yang dulu dipenuhi rasa takut mulai dipenuhi keyakinan. Pikiran yang dulu lemah mulai menjadi kuat. Bukan karena kamu lebih hebat, tetapi karena firman Tuhan bekerja di dalam dirimu. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak harus menunggu sampai semuanya terasa benar untuk mulai berpikir benar. Kamu mulai dari keputusan, bukan dari perasaan. Karena perasaan akan mengikuti arah pikiranmu. Dan saat pikiranmu dipenuhi dengan kebenaran, maka hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang sama. Jangan kembali ke pola lama. Jangan kembali membiarkan pikiranmu liar tanpa kendali. Jangan kembali menyetujui suara yang tidak berasal dari Tuhan. Kamu sudah tahu kebenarannya. Sekarang saatnya kamu hidup di dalamnya. Bangun kebiasaan baru. Disiplin dalam firman.
tegas terhadap kebohongan, peka terhadap suara Tuhan. Dan yang paling penting, jangan menyerah ketika kamu gagal. Akan ada hari di mana kamu jatuh lagi dalam pikiran lama. Akan ada saat di mana kamu merasa lemah. Tetapi itu bukan akhir. Itu adalah bagian dari proses. Setiap kali kamu bangkit dan kembali kepada kebenaran, kamu sedang semakin kuat. Kemenangan bukan tentang tidak pernah jatuh. Kemenangan adalah tentang selalu kembali kepada Tuhan dan tidak berhenti berperang. Karena selama kamu masih mau melawan, kamu belum kalah. Dan dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak sendirian dalam peperangan ini. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dia menolongmu. Dia mengingatkanmu akan firman. Dia menguatkanmu ketika kamu lemah. Kamu tidak berperang dengan kekuatanmu sendiri. Itulah sebabnya kemenangan itu mungkin. Jadi mulai hari ini, ambil keputusan. Jaga pikiranmu. Isi dengan kebenaran. Tolak setiap kebohongan. Dan tetap berjalan, bahkan ketika sulit. Karena hidup yang bebas tidak datang secara kebetulan. Hidup yang bebas adalah hasil dari pikiran yang diperbarui setiap hari. Dan ketika pikiranmu selaras dengan surga, hidupmu tidak bisa tetap sama. Kamu akan berjalan dalam damai. Kamu akan hidup dalam kejelasan. Kamu akan berdiri dalam otoritas. Dan kamu akan mengalami kebebasan yang nyata. Inilah panggilanmu. Bukan untuk hidup terikat, tetapi untuk hidup merdeka. Dan sekarang, kamu siap untuk menjalaninya.